Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita saksikan siraman rohani dari penghulu Gua Kecamatan Palembayan, Ustadz Muhammad Akmal SHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan terutama sekali, selalu kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, pada bulan ini, kita tetap diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan, yaitu beribadah, kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan dalam rangka memperbaiki diri kita kepada diri yang lebih baik lagi dari tahun kemarin. Pada bulan Ramadan ini, mari kita jadikan introspeksi diri atau latihan-latihan untuk menjalani bulan-bulan setelah Ramadan nantinya. Sebab dalam bulan suci Ramadan ini, Bapak dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, terdapat keistimewaan-keistimewaan di bulan Ramadan. Salah satunya adalah bisa kita latihan di bulan suci Ramadan dengan tanpa adanya godaan dari syaitan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya setan-setan pada bulan suci Ramadan itu dibelenggu. Tetapi kenapa banyak juga orang-orang yang tidak sholat di bulan suci Ramadan atau tidak berpuasa di bulan suci Ramadan? Berarti orang tersebut belum bisa melawan hawa nafsunya. Kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam selalu kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, yang mana beliau merupakan contoh bagi kita umat Islam sedunia. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Allah juga telah menyebutkan, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad aku utus melainkan untuk memperbaiki akhlak dari manusia. Sesungguhnya engkau Muhammad, kata Allah, memiliki budi pekerti yang agung. Nabi juga telah menyebutkan, innama bu'istu liyutammima makarimal akhlaq, sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, sesungguhnya yang pertama sekali untuk memperbaiki akhlak dari manusia. Jadi amalan-amalan kita, kaum muslimin dan kaum muslimat, apapun yang kita kerjakan, mari kita rujuk, kita mencontoh kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Yaitu dengan merujuk atau melihat kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini, mari kita awali atau kita garis bawahi pembahasan ceramah pendek kita kesempatan kali ini dengan
3 macam ciri-ciri orang-orang yang beriman. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, dalam hadis Rasulullah SAW telah disebutkan ada 3 macam ciri-ciri orang-orang yang beriman itu. Yang pertama sekali adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Artinya orang-orang yang beriman, siapa-siapa orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka ia tersebut akan memuliakan tamunya. Jadi para pemirsa, kalau kita mengatakan diri kita termasuk orang yang beriman, sudahkah kita memuliakan tamu? Itu pertanyaannya. Kalau sudah, berarti kita sudah termasuk atau tergolong kepada orang-orang yang beriman. Berbagai contoh dapat kita ambil. Kita ambil saja satu, yakni ketika seseorang bertamu ke rumah kita. Kalau kita orang yang beriman, tentu kita lakukan etika dan adab yang bagus menurut ajaran Islam. Contohnya mengucapkan salam. Kalau tamunya yang dahulu mengucapkan salam, Assalamualaikum, kata orang di depan pintu kita, lalu kita jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akan kita suguhkan hidangan-hidangan yang terbaik di rumah kita. Contohnya, di rumah kita ada kopi, di rumah kita ada teh, maka kita hidangkan hal tersebut. Ada makanan-makanan ringan, contohnya ada sanjai namanya, atau kue-kue ringan yang lainnya kita suguhkan. Tapi bagi kita yang tidak ada, contohnya ada air putih saja yang ada di rumah kita, air putih itu sajalah yang akan kita kasihkan kepada tamu tadi. Itu salah satu contoh adab menerima tamu bagi orang yang beriman. Tapi sebaliknya, ada juga orang yang menerima tamu, Assalamualaikum, kata tamu di depan pintu, tapi karena kita malas menjawab atau menerima tamu tersebut, tidak kita hiraukan, kita diam saja di rumah, pura-pura tidak dengar. Ataupun ada juga orang yang bertamu ke rumah terlalu pagi, jam 6:30, kita sibuk-sibuk, beres-beres, mau beraktivitas, contoh yang mau ke sekolah, yang mau ke kantor, ataupun yang mau ke sawah, sedang siap-siap di rumah. Ada tamu yang datang, tanpa basa-basi kita akan mengatai atau mengatakan hal-hal yang menyakiti tamu tersebut. Maka dalam hal tersebut belum termasuk ciri-ciri orang yang beriman bagi orang yang tidak memuliakan tamu tersebut. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang beriman tersebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara. Siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia akan memuliakan tetangganya. Itu yang kedua, kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwasanya kalau kita sudah memuliakan tetangga kita, berarti kita telah termasuk dalam kategori orang yang beriman. Bagaimana contohnya? Tetangga kita maksudnya adalah orang yang berdekatan dengan rumah kita. Ada yang mengatakan orang yang sering bergaul dengan kita, yang berdekatan dengan rumah kita. Ada yang mengatakan 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, ke depan dan ke belakang, itu termasuk tetangga kita. Kita harus memuliakan orang-orang tersebut. Ada namanya tegur sapa, ada namanya basa-basi. Basa-basi maksudnya apa? Kalau kita pergi ke pasar, kita beli kerupuk 1 kilo, nanti kita ketemu dengan salah satu tetangga,
kita kasihkan agak 1/4 kilo contohnya. Itu akan mempererat, memperkuat hubungan antar tetangga kita. Kemudian bagaimana kalau dikatakan sering bertemu? Dikatakan tetangga sering bertemu yang tinggal di dekat rumah. Contohnya agak jauh tinggalnya tapi sering ketemu. Di mana? Contohnya berada di masjid dan di musola. Kalau di masjid dan di musola dekat rumah kita, berarti itu juga termasuk tetangga. Tetangga apa namanya? Tetangga jauh namanya. Jadi kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa yang budiman, yang kedua yaitu memuliakan tetangga. Bagi orang yang tidak memuliakan tetangga, contohnya ada tetangga rumah bersebelahan dengan tetangga sebelah, kita tidak ada tegur sapa, tidak ada namanya basa-basi, ketemu di depan rumah tidak ada bersuara sedikit pun. Contohnya kalau kita pergi pagi, pergi kerja pagi, sorenya kita pulang, jarang ketemu dengan tetangga. Tapi saat ketemu di jalan, di depan pintu rumah, kita juga tidak bertegur sapa contohnya. Berarti itu belum dikategorikan orang-orang yang beriman, yang belum memuliakan tetangganya. Kemudian yang ketiga apa pemirsa? Yaitu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu orang-orang yang beriman dengan Allah, dengan dan hari akhir, maka ia akan berkata-kata, mengucapkan kata-kata yang baik-baik saja, atau ia akan diam saja. Itu termasuk orang-orang yang beriman. Bagi kita yang sudah selamat orang lain dari lidah kita, dari ucapan kita, tidak tersinggung orang lain dengan ucapan kita, maka itulah termasuk, berarti kita sudah termasuk orang-orang yang beriman. Tapi ada kalanya kita salah ucap, tidak sengaja menyakiti perasaan orang. Berarti orang yang beriman akan segera mengklarifikasi atau mengingat-ingat kembali. Kenapa orang tersebut agak lain penglihatannya, tidak menyapa kita lagi, tidak melihat, tidak tertawa seperti biasa lagi? Berarti ada yang salah ucap dari kita. Maka kita akan berjanji tidak akan mengatakan hal yang sama untuk kedepannya lagi. Dan selalu kalau kita yang salah, kita minta maaf kepada saudara atau orang yang merasa tersakiti oleh ucapan kita. Atau ketika ada seseorang yang marah melihat keadaan atau tingkah laku seseorang, kalau sedang marah, ada kalanya ucapan kita tidak terkontrol. Bagi orang yang beriman, itulah kehebatannya, ia akan diam saja. Kemudian bagi orang-orang yang tidak beriman, maka ucapan dan perkataannya akan senantiasa menyakiti hati orang lain. Apapun profesinya, apapun pekerjaannya, akan selalu tersakiti orang lain akan perkataannya. Contohnya, orang berada di kantor, tiba tamu ke kantor, langsung orang ini menjawab, ada apa kemari? Kami sedang sibuk. Jutek-jutek saja, berarti orang tersebut tersinggung dengan ucapan kita. Dan kemudian ia berkata-kata, tutur katanya akan menyakiti hati orang lain. Kemudian apabila ia merasa marah dengan sikap seseorang, ada hal-hal yang salah diperbuat orang lain, ia akan selalu
berkata-kata langsung, otomatis berucap kata-kata yang buruk-buruk yang akan menyakiti perasaan orang lain. Tidak terkontrol emosinya. Itu kebalikannya bagi orang yang beriman. Bagi orang yang beriman, ketika ia marah terhadap sesuatu, ia akan mengontrol perkataannya tersebut, atau kalau tidak bisa rasanya, ia akan diam saja. Jadi itulah kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita memantaskan diri kita sebagai orang-orang yang beriman, sebagaimana yang kita sampaikan pada hari ini, yaitu ada 3 ciri orang yang beriman. Yang pertama sekali, yang memuliakan tamunya. Kemudian yang kedua, memuliakan tetangganya. Dan yang ketiga, ia akan senantiasa berkata yang baik-baik atau diam. Itu kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada. Demikian saja penyampaian kita pada kesempatan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.